Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 28 Februari 2023. Saya melanjutkan penanaman bawang merah di lahan dekat rumah yang luasnya kira-kira 45 atau 50 ru. Jadi tidak luas, bibitnya hanya sekitar 60 kg. Penanaman sebenarnya dilakukan kemarin oleh 2 kawan, tapi terkendala hujan maka dilanjutkan hari ini. Tinggal kurang 2 bedeng dan hanya 1 kawan, yaitu Mas Asis. Di lahan ini penanaman masih menggunakan cara biasanya. Ini adalah alat untuk membuat sketsa jarak tanam yang ini jaraknya 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm, 6 gigi ini menciptakan jarak 15 cm sehingga tercipta 6 lajur dalam satu bedeng. Kemudian yang ini 20 cm, 1, 2, 3, 4, 5 ini digunakan untuk membuat sketsa ke arah sini sehingga tercipta jarak 20 cm. Ini menggunakan bibit dari masa panen raya di Nganjuk, bibit Thailand yang sudah dipotong daunnya sejak 43 atau 44 hari lalu. Kemudian saya taruh begitu saja di atas triplek dan saya tambahi kalsium karbonat lebih banyak. Sebagian juga tumbuh, sebagian tidak. Tapi banyak yang suloyo atau kualitasnya berkurang karena dipotong sejak lama. Ini cara penanamannya, tidak disosok sebagaimana cara kawan-kawan tani di Nganjuk. Saya maklum karena di sana kalau naik ke bedengan mungkin akan menambah padat tanahnya. Kalau di sini cenderung berpasir sehingga kalaupun ini kita membuat sketsa bedengan menggunakan garu tadi, dengan naik ke atas bedengan tanahnya tetap gembur. Seperti ini. Ini nanti kita tutup. Kita tutup secara merata, yang sudah ditutup seperti itu di sana. Ini rumput sudah mulai tumbuh. Nah, dengan ditutup itu nanti sekaligus menjadi barrier atau penghalang ketika saya semprotkan herbisida pratumbuh Gold. Jadi saya lakukan penyemprotan itu setidaknya sehari setelah tanam, maksimal 2 hari setelah tanam karena tunasnya belum tumbuh. Kawan-kawan yang tidak yakin cara itu sebaiknya tidak meniru, sebaiknya tetap menyemprot herbisida pratumbuh sebelum tunasnya tumbuh, artinya sebelum tanam. Kalau saya sudah biasa melakukan seperti itu karena berkali-kali juga dan aman, meskipun pada awal-awal pertumbuhan kalau ini umbinya tidak tertutup oleh tanah itu terdampak lah, agak ngeloker begitu, ngelekor, tetapi itu akan pulih. Mengapa saya lakukan penyemprotan setelah tanam? Karena kalau sebelum tanam kemudian dibuat sketsa bedengan semacam ini, dia akan membuka kembali pori-pori tanah yang memungkinkan biji gulma mudah tumbuh karena lapisan herbisidanya itu terkuak. Herbisida ini bekerja kontak sekaligus
selektif. Jadi untuk tanaman tertentu terutama bawang merah aman. Penyemprotannya dosisnya tinggi. Tinggi itu berapa sudah sering kali saya sebut dan saya tunjukkan dalam video-video sebelumnya. Nah, ini karena di lahan dekat rumah yang banyak ayamnya, maka saya bikin pagar keliling. Kalau ini pagar tetangga, kalau ini pagar dari mulsa. Kita akan melihat dari tampak dekat. Seperti ini adalah mulsa bekas ketika saya tanam bawang merah pertama kali menggunakan mulsa 160 cm, kemudian dibuat lubang tanam juga 15 kali 20 cm, dan sekarang saya tidak lagi memakai mulsa. Ini saya bikin keliling yang di sana menggunakan jaring atau waring. Kemudian ada juga yang menggunakan paranet. Ini paretnya ya cuma segini karena di tanah ini cepat meresapkan air. Kemudian untuk pengairannya nanti saya gunakan pompa listrik yang modifikasi, harganya di bawah 500.000. Kawan-kawan yang berminat nanti saya tunjukkan juga. Itu diklaim mampu 24 jam dan rasanya memang seperti itu. Dia cenderung bisa awet, biasanya untuk kawan-kawan penangkar ikan koi yang membutuhkan sirkulasi air terus-menerus. Nah, ini tidak saya berikan pupuk dasar, juga tidak saya berikan dolomit, karena ini tanahnya ya tanah baru lah. Semula ini adalah kebun yang semacam itu, rimbun, kemudian saya tanami belimbing. Berselang 3,5 tahun saya cabut, saya olah lahan, sebagaimana juga saya dokumentasikan. Kemudian saya tanami jagung manis, ternyata tidak panen karena memang tidak dirawat. Saya tinggal mengurusi hal lain sehingga terbengkelai. Begitu kawan-kawan. Hari ini di lahan sawah juga sudah umur 41 hari setelah tanam dan 40. Jadi ada 2 lahan yang tanamnya berselang 1 hari, nanti akan saya dokumentasikan juga. Seperti ini kawan-kawan. Semoga ini panen bagus setelah Lebaran. Dalam musim hujan yang rupanya masih akan sering turun. Menurut perkiraan BMKG Karangploso Malang, puncak hujan tahun ini adalah sampai 3 Maret. Tetapi kita lihat saja perkembangannya nanti. Kalau memang hujannya mulai reda, ya berarti ini siap-siap untuk mungkin saya pasang sprinkler yang ukuran 1 inci, atau bagaimana nanti dipikir ketika sudah membutuhkan pengairan saja. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Matur sembah nuwun. Salam.